Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, berbicara tentang dana atau kemurahan hati untuk memberi atau menolong orang lain memang adalah salah satu ajaran atau praktik yang sangat dianjurkan sekali oleh Sang Buddha. Bahkan kalau kita melihat di beberapa ajaran, Sang Buddha selalu menempatkan dana ini di posisi awal. Karena biasanya dana ini memiliki karakteristik yaitu bisa dipraktikkan oleh siapa saja. Nah, dana ini juga memiliki karakteristik dipuji oleh semua orang. Jadi siapapun yang berdana, yang memberi, pasti dikatakan sebagai orang yang baik dan tindakan tersebut dipuji oleh para bijaksanawan. Makanya tindakan memberi sangat dianjurkan sekali oleh para bijaksanawan. Dikatakan, Danang bikawe sapuri sepanyatang pandita panyatang. Wahai para biku, dana atau kegiatan memberi dianjurkan oleh para bijaksanawan dan juga orang-orang yang baik. Maka dari itu, berdana biasanya ditempatkan di awal dan juga dikatakan mudah untuk dipraktikkan. Karena kalau dalam urusan berdana, asal punya materi lalu diberikan kepada orang lain, itu sudah termasuk berdana. Berbeda kalau merawat sila atau menjalankan moralitas, itu harus memiliki niat yang tulus, niat atau tekad yang kuat untuk menjalankan latihan, melaksanakan moralitas. Kalau berdana dikatakan lebih mudah karena siapa saja, baik orang yang bermoral maupun yang tidak bermoral, bisa saja melakukan kegiatan berdana. Maka biasanya ajaran berdana ini dikatakan sebagai awal atau praktik untuk mengawali kebajikan-kebajikan yang lain. Kalau seseorang sudah membiasakan diri dalam praktik berdana, praktik memberi, maka di sana akan tumbuh berkembang kepedulian kepada orang lain dan juga akan bisa belajar untuk melepas keterikatan dari apa yang dimilikinya. Karena yang namanya berdana itu pasti memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, biasanya sesuatu yang masih kita butuhkan, yang kita anggap itu berharga, kebiasaan manusia pada umumnya tidak mudah untuk dilepaskan, tidak mudah untuk diberikan kepada orang lain. Tetapi kan ada pengertian tentang adanya hukum kebaikan, hukum karma, maka perbuatan berdana ini dilakukan, mengingat kegiatan memberi ini adalah upaya kita untuk menolong orang lain dan juga upaya kita membuat jasa kebajikan. Maka juga dikatakan bahwasanya dana adalah salah satu dari landasan perbuatan bajik. Dana maya punya kiriyawatu, artinya adalah landasan perbuatan bajik yang diciptakan melalui berdana. Nah, kalau kita berdana memberikan sesuatu kepada orang lain, itu artinya kita membuat jasa kebajikan. Jadi kegiatan memberi ini bukan sesuatu yang sia-sia, tetapi adalah bermanfaat. Bukan hanya bagi yang menerima, yang mendapatkan manfaat yang lebih besar, sesungguhnya adalah ia yang berbuat. Ia yang memberi akan mendapatkan jauh lebih banyak manfaat daripada yang menerima. Maka dari itu orang yang bijaksana pasti menganjurkan untuk kegiatan berdana. Dan orang yang bijaksana, orang yang punya keyakinan akan hukum karma, hukum kebajikan, pasti akan meluangkan waktunya, meluangkan dan juga menyisihkan harta kekayaannya atau apa yang dimilikinya untuk didanakan kepada orang lain, orang yang membutuhkan. Nah, kalau kita berbicara tentang dana, sebenarnya ada beraneka ragam jenis dana. Nah, yang dibahas di sini adalah dana
yang ditinjau dari dua jenis, yaitu adalah Amisadana dan juga Dhammadana. Di dalam sebuah sutta yang ada di Anguttara Nikaya, juga di Itivutaka, di sana dikatakan, Dwemani bhikkhave dhanani. Wahai para biku, terdapat dua jenis dana. Katamani dwe. Apakah yang dua itu? Amisadananca, Dhammadananca. Yaitu adalah amisadana atau berdana dengan cara memberikan sesuatu dalam bentuk materi, dan juga Dhammadana, yaitu berdana dalam bentuk dhamma atau nasihat. Nah, dari dua jenis dana ini ternyata Sang Buddha lebih memuji yang Dhammadana, yaitu artinya pemberian nasihat atau pemberian dhamma, pemberian kebenaran. Di sana juga dikatakan ettadakang bhikkhave ime sang dwenang dhananang yadidang dhammadananti. Dari dua jenis dana ini, wahai para biku, yang paling terunggul adalah Dhammadana. Kenapa dikatakan Dhammadana ini terunggul? Ya karena pemberian dhamma, pemberian nasihat ini akan mengubah orang lain yang tadinya berperilaku buruk menjadi berperilaku baik, yang tadinya tidak punya pandangan benar menjadi punya pandangan benar, yang tadinya masih melakukan keburukan kemudian melakukan kebaikan-kebaikan. Artinya Dhammadana ini bisa mengubah kepribadian seseorang, cara pandang seseorang, dan Dhammadana ini bisa memberikan manfaat yang jauh lebih besar, yaitu pencapaian nibbana. Maka Sang Buddha juga memuji adanya Dhammadana. Dikatakan Sabbadanang Dhammadanang jinnati. Dari semua jenis pemberian dhammalah yang tertinggi. Itu artinya yang disebut dana itu bukan hanya sekadar memberikan materi, tetapi ada jenis-jenis dana yang lain. Salah satunya tadi adalah Dhammadana, memberikan nasihat. Jadi kalau kita berbicara tentang dana, itu bukan semata-mata dana dalam bentuk materi. Memang berdana dalam bentuk materi ini bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Dan ini tentu juga sangat erat kaitannya bagaimana cara membangun hubungan yang baik. Maka orang yang biasa melakukan pemberian dalam bentuk materi juga bisa mempererat tali persahabatan, mempererat hubungan yang baik. Tetapi dana ini ternyata bukan hanya sekadar pemberian materi, tetapi adalah pemberian nasihat juga. Nah, bahkan dikatakan pemberian nasihat atau pemberian dhamma ini jauh lebih tinggi. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian berdana dalam bentuk nasihat, maka nasihat yang bermanfaat tersebut akan bisa memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi orang yang menerima. Pemberian dhamma yang tak lain adalah pemberian kebenaran, pemberian nasihat yang baik, itu bisa mengubah kepribadian seseorang, bisa mengubah cara pandang seseorang, bisa mengubah perilaku seseorang. Nah, perubahan yang besar itu ternyata bisa didapat dari nasihat-nasihat yang baik. Maka pemberian nasihat dikatakan sebagai pemberian yang tertinggi. Seperti apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Sang Buddha meskipun sudah selesai dalam urusan tugas untuk melakukan perbuatan bajik, karena apa yang dilakukan Sang Buddha, apa yang harus dikerjakan sudah sepenuhnya dikerjakan, tetapi Sang Buddha masih melakukan kebajikan-kebajikan dalam bentuk Dhammadana, yaitu memberikan nasihat atau mengajarkan dhamma. Nah, mengajarkan dhamma itu adalah Dhammadana yang tertinggi. Memang para biku ini atau Sang Buddha sendiri tidak bisa memberikan dana materi kepada orang lain, tetapi para biku bisa memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada orang lain, pada umat berumah tangga. Jadi apa yang
disampaikan oleh para biku, nasihat-nasihat, dhamma, ajaran Buddha, itu adalah salah satu kegiatan memberikan dhamma dana atau memberikan dhamma. Kalau para biku menyampaikan khotbah, membabarkan dhamma, itulah yang disebut sebagai dhamma dana. Nah, ini bukan hanya di kalangan para biku, Bapak Ibu Saudara sekalian juga bisa melakukan itu. Jadi bisa memberikan nasihat, arahan kepada orang yang membutuhkan, bisa memberikan arahan yang baik, bisa mengajarkan dhamma, bisa berbagi pengalaman yang mungkin bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai dhamma dana. Karena sifat dari dhamma dana ini adalah pemberian nasihat, yang mana orang yang menerima nasihat tersebut bisa mengubah dirinya menjadi lebih baik, bisa mengubah sikapnya menjadi lebih baik. Nah, artinya pemberian dana dalam bentuk nasihat atau pemberian dhamma dana ini jauh bermanfaat daripada pemberian materi. Pemberian materi biasanya hanya bertahan beberapa waktu, tetapi pemberian dhamma bila itu dipraktikkan, itu bisa mengarah pada perubahan yang besar. Maka dari itu, mari kita juga bersama-sama saling berbagi pengetahuan, saling berbagi nasihat agar kita bisa mendapatkan manfaat, dan pemberian yang bermanfaat ini, pemberian dhamma ini tentu bisa mengubah kualitas hidup kita kalau kita mau mempraktikkan apa yang dinasihatkan oleh para bijaksanawan. Kalau kita mau mempraktikkan dhamma, mempraktikkan nasihat-nasihat yang baik, maka itu bisa mengubah pola hidup kita, bisa mengubah cara hidup kita, bisa mengubah kepribadian kita. Nah, perubahan yang besar bisa diawali dari nasihat-nasihat yang baik tersebut. Nah, itulah kenapa pemberian dhamma bermanfaat jauh lebih besar daripada pemberian materi.